Hai semuanya, perkenalkan aku Putri Karisma, mau ngajak kamu belajar bareng. Yuk! Jadi berdasarkan pengalaman sebagai seorang akunting selama beberapa tahun, aku punya tips bagaimana akhirnya bisa menyusun laporan keuangan. Tips yang pertama itu, jadikan siklus akuntansi menjadi pedoman belajar. Jadi misalnya kita lagi belajar materi tentang jurnal penyesuaian, nah kita harus tahu tuh si jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi posisinya ada di mana. Terlihat jelas berdasarkan siklus akuntansi, setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. So, dengan berpatokan ke siklus akuntansi, kita nggak akan bingung lagi bagaimana alur atau proses dalam membuat laporan keuangan. Tips pertama beres, selanjutnya tips kedua, yaitu mengerjakan jurnal umum sampai dengan laporan keuangan untuk periode akuntansi 1 bulan dengan ilustrasi perusahaannya baru didirikan. Dengan mengerjakan secara utuh semua tahapan di siklus akuntansi secara langsung sesuai aktivitas perusahaan selama 1 bulan, maka kita akan mudah memperkirakan pengaruh sebuah transaksi terhadap laporan keuangan. Contoh sederhananya, jika terjadi biaya tak terduga, misalnya biaya perbaikan mesin sebesar 35 juta. Angkanya lumayan besar kan kalau mau dibebankan di satu periode akuntansi. Pengaruhnya di laporan laba rugi, bebannya akan menjadi lebih besar yang mengakibatkan labanya mengecil. Nih jurnal normalnya seperti ini. Nah, salah satu cara siasati agar biayanya tidak membengkak di satu periode akuntansi, kita bisa membebankan biaya tersebut ke 6 periode akuntansi atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi, dari perbandingan kedua jurnal terlihat biaya servis mesin yang dibebankan untuk 1 bulan di laporan laba rugi itu cuma 5.800.000-an. Sedangkan sisa biayanya dimasukkan ke dalam akun biaya dibayar di muka pada laporan neraca. Oke, tips kedua beres, beralih ke tips ketiga atau tips yang terakhir, yaitu membuat laporan keuangan minimal untuk 3 bulan secara berurutan. Semua laporan keuangan yang sudah kita bahas tadi dikerjakan secara manual ya, atau melalui Excel biasa. Jangan menggunakan aplikasi akuntansi. Maksud dari tips ketiga, kita kerjakan laporan keuangan dengan periode yang berurutan itu, misalnya laporan keuangan Januari, Februari, dan Maret. Tujuannya supaya kita bisa tahu keterkaitan saldo di laporan keuangan. Contohnya saldo akhir di laporan laba rugi nantinya akan kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.